Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Feni Fatmawati. Hari ini kita akan belajar matematika untuk materi baru yaitu himpunan. Sudah siap? Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, bisa kalian lihat gambar apa ini? Iya, itu adalah gambar prasar tradisional. Kalian bisa mengamati gambar tersebut. Apa yang ada pada gambar tersebut? Ternyata banyak sekali bagian-bagian pada gambar tersebut. Ada bagian untuk tempe, tahu, bakso, dan nugget. Kemudian ada bagian sayur mayur. Kalau kalian ingin belanja tempe, maka kalian bisa berjalan ke sebelah kiri. Begitu juga kalau kalian akan belanja sayur mayur, kalian bisa berjalan ke sebelah kanan. Nah, jadi kalau kalian belanja di pasar tradisional yang ada tulisannya seperti ini, kalian tidak bingung lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kok bisa ya dikelompokkan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ia untuk mempermudah pembeli, sehingga pembeli tinggal melihat saja tujuannya dia membeli apa. Jika ia ingin membeli sayur mayur, maka ia harus pergi ke kelompok yang berjual sayur mayur. Nah, itu adalah materi tentang himpunan yang hari ini akan kita pelajari. Sekarang kita akan belajar tentang konsep himpunan. Apa sih himpunan itu? Iya, himpunan adalah kumpulan unsur-unsur yang dapat diartikan dengan jelas. Contoh misalnya, kumpulan sayur mayur yang di pasar tadi, atau kumpulan hewan berkaki dua. Ada juga kumpulan bilangan prima. Kemudian ada seperti ini, kumpulan siswa pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi, itu bukan merupakan himpunan. Mengapa demikian? Coba kalian jelaskan. Iya, himpunan tadi adalah kumpulan unsur-unsur yang dapat diartikan dengan jelas. Kalau dia tidak dapat diartikan dengan jelas, maka kalau tidak dapat diartikan dengan jelas, dia bukan himpunan. Contoh misalnya, kumpulan siswa yang pandai. Kenapa dia bukan himpunan? Karena pandai menurut orang itu berbeda-beda. Bisa saja si A mengatakan si B pandai, tapi si C belum tentu mengatakan si B pandai. Atau kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Ini juga bukan contoh himpunan. Kenapa? Karena tinggi menurut orang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan 150 cm itu berbadan tinggi, tapi ada juga yang mengatakan 150 cm itu bukan berbadan tinggi. Karena tidak dapat diartikan dengan jelas, maka itu bukan merupakan himpunan. Sekarang kalian perhatikan, ada contoh-contoh beberapa kumpulan. Kita diminta untuk menentukan apakah itu himpunan atau bukan. A. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Iya, ini merupakan himpunan karena dapat diartikan dengan jelas. Bagaimana untuk yang B, kumpulan siswa yang cerdas? Ternyata bukan merupakan himpunan. Kenapa? Iya, kalian benar karena siswa yang cerdas, setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian ada lagi, kumpulan buku yang tebal. Apakah itu himpunan? Iya benar, dia bukan himpunan. Kenapa? Karena buku yang tebal itu menurut setiap orang bisa berbeda. Kalau dia tidak senang membaca buku, buku yang halamannya sebanyak 50 dia mengatakan tebal. Tapi kalau dia senang membaca buku halaman 50, dia mengatakan itu tidak tebal. Kemudian yang D, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Apakah ini merupakan himpunan? Iya, ia merupakan himpunan. Kenapa? Karena dapat diartikan dengan jelas. Kalau kita melihat anggotanya siapa, kita tinggal cari saja siswa yang tingginya di atas 160 cm. Dengan cara apa? Dengan cara mengukur. Kemudian bagaimana untuk yang terakhir, kumpulan lukisan yang indah? Iya, kalian benar. Dia bukan merupakan himpunan karena lukisan yang indah itu menurut persepsi orang berbeda-beda. Bisa saja jika dia menyukai seni mengatakan lukisan itu indah, tapi jika ia tidak menyukai seni, maka lukisan itu bisa dikatakan tidak indah. Apakah kalian paham membedakan mana himpunan dan mana bukan himpunan? Kalau paham, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Himpunan bisa disajikan dengan 3 cara. Pada kotak biru, kuning, dan hijau. Sekarang perhatikan cara yang pertama.
Cara yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya atau sering dikatakan sebagai enumerasi. Contoh misalnya, himpunan A sama dengan 3,5,7. Oh, berarti anggota himpunan A adalah 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Berarti anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian yang C, A, I, U, E, O. Maka anggota himpunan dari C adalah A, I, U, E, O. Nah, sekarang yang perlu kalian ingat, himpunan itu selalu dilambangkan menggunakan huruf kapital. Huruf A, huruf B, atau huruf C, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa, setiap menggunakan himpunan maka selalu diapit oleh kurung. Ini dikatakan sebagai kurung kurawal. Himpunan harus diapit oleh kurung kurawal. Seperti apa kurung kurawal? Iya, seperti ini bentuk kurung kurawal. Itu yang pertama, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian kita lanjut yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Seperti apa sih? Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi kita hanya tuliskan aja sifat yang dimiliki anggotanya. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, pada penyajian yang kedua, kita hanya diminta untuk menuliskan sifatnya tanpa kurung kurawal dan tanpa menyebutkan anggotanya. Kemudian untuk yang ketiga, menyajikannya dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau menggunakan notasi berarti nanti ada lambang-lambangnya. Contoh misalnya, himpunan B adalah, ini dibacanya, X sedemikian rupa, X kurang dari 2. X adalah bilangan cacah. Ibu ulangi, B adalah X sedemikian rupa, X kurang dari 2. X adalah bilangan cacah. Bisa membacanya? Nah, kalau diminta anggota B siapa saja yang kurang dari 2 dan bilangan cacah, maka anggotanya 0 dan 1. Paham? Kemudian C. C adalah Z sedemikian rupa, Z huruf vokal pada alfabet. Ibu ulangi, C sama dengan Z sedemikian rupa, Z huruf vokal pada alfabet. Jika ditanya, siapa sih anggota C? Iya, huruf vokal pada alfabet itu adalah seperti ini. C sama dengan A, I, U, E, dan U. Paham? Baiklah, kita lanjut sekarang. Kalian diminta untuk mengerjakan soal berikut, mengerjakannya di buku matematika ya. Jangan lupa hasilnya dikirim ke Google Classroom. Ada 2 soal. Nomor 1, tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Nomor 2, diketahui A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Yang A, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Silahkan dikerjakan di buku matematika. Jika sudah, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut ke jenis-jenis himpunan. Ada 2 jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Apa arti kosong? Iya, kosong artinya tidak memiliki isi. Jadi kalau himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh misalnya, A adalah bilangan asli kurang dari 1. Adakah bilangan asli kurang dari 1? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti A dikatakan sebagai himpunan kosong. Kemudian B. B adalah nama bulan yang diakhiri huruf Z. Ada tidak ya nama bulan yang diakhiri huruf Z? Tidak ada, maka B dikatakan sebagai himpunan kosong. Yang kedua, ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa sih? Himpunan semesta itu nanti dilambangkan dengan huruf S besar atau S kapital. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat apa yang sedang dibicarakan. Jadi saat kita sedang membicarakan himpunan, yang sedang kita bicarakan itu dikatakan sebagai himpunan semesta. Contoh misalnya, ibu punya himpunan A, bebek, burung, ayam. Dari himpunan A, kita bisa membuat himpunan semesta. Ingat, tadi himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh himpunan semestanya apa ya? Semestanya S-nya sama dengan bisa kita ambil himpunan hewan berkaki 2.
Oh iya benar, hewan berkaki dua itu kan ada bebek, burung, ayam. Bisa juga esnya tidak hewan berkaki dua, Bu. Saya mau hewan unggas, bisakah? Bisa, karena bebek, burung, dan ayam juga termasuk anggota dari hewan unggas. Jadi, semesta pembicaraan itu tidak hanya satu, bisa memuat banyak. Paham? Bisa membedakan himpunan kosong dan himpunan semesta? Kalau bisa, satu lagi soal buat kalian. Coba kalian buat dua contoh yang merupakan himpunan kosong dan dua contoh yang merupakan himpunan semesta. Tulis jawaban kalian pada buku tulis matematika dan jangan lupa dikirim pada Google Classroom. Demikian penjelasan kita tentang himpunan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jika belum paham, silahkan ulangi kembali video ini. Jangan bosan belajar di rumah, tetap semangat belajar daring anak-anak. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Quotes hari ini, kita tidak akan tahu bahwa kita bisa jika kita tidak mencoba. Silahkan kerjakan latihan kalian, silahkan coba kerjakan latihan kalian supaya kalian tahu kalian bisa atau tidak tentang materi himpunan. Terima kasih.